ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Adif, boleh sedikit cerita nih, ini kan untuk single kedua sendiri. Boleh sedikit dong perjalanan lu sampai ketemu Badai itu seperti apa, akhirnya lu kolaborasi duet sama beliau. Boleh sedikit cerita dong. Pertama ketemu Mas Badai itu pas rilis lagu Tinggalkan Rasa ya. Di situ ada Mas Badai juga. Mas Badai datang dan saya nyanyi sama Mas Badai, di situ juga diiringin sama Mas Badai juga. Kebetulan alhamdulillah, dan setelah rilisan itu Mas Badai ngasih materi lagu itu ke saya. Lanjut. Ya akhirnya lanjut sampai sekarang ini, dan akhirnya terciptalah karya yang luar biasa gitu. Terima kasih. Apakah dari Mas Badai sendiri memberikan beberapa lagu untuk lo, ada beberapa pilihan lagu atau cuma satu lagu akhirnya lo mengiyakan atau bagaimana Adif? Ya, pertama Mas Badai langsung mengirimkan lagu Tuhan Kirimkan Hatimu ini langsung lagu ini, dan langsung aku dengerin kira-kira lagu ini cocok nggak sih sama aku. Ternyata lagunya cocok sama aku dan aku suka. Akhirnya langsung recording dan take vokal, jadilah. Mas Badai, boleh sedikit Mas Badai. Mas Badai kita tahu nih bagaimana seorang Badai Krispati lah ya. Dengan Adif nih, ada sedikit feeling nggak sih untuk memberikan satu lagu? Biasanya kan ada beberapa pencipta ini ngasih beberapa lagu nih. Nah kalau Mas Badai kan cuma satu lagu untuk Adif sendiri. Kenapa satu lagu ke Adif Mas? Kenapa nggak memilih beberapa lagu untuk Adif sendiri Mas? Ya sebelumnya karena aku sudah menggali Aldif dulu dari sampel vokal, dari ngobrol sama Mas Yudi. Waktu itu aku ketemunya belum tahu Mas Ferry yang dari Dumeka nih belum ngerti nih, karena gue udah lama nggak ketemu Mas Ferry kan, dulu turnya Krispati dia bantuin juga waktu itu. Jadi nggak kebayang gitu, maksudnya ngobrol aja dari Mas Yudi, ANR, terus begitu kepoin Instagramnya juga, terus dengerin sampel vokalnya berkali-kali. Jadi gua nggak langsung serta-merta bikin lagu langsung jadi gua punya galian dulu. Setelah gua dengar vokalnya dia beberapa saat, gua coba diem dulu di studio, mulai menulis dulu. Jadi gua bukan pencipta lagu yang mulai dari notasi, tapi selalu dari penulisan lirik. Pertama highlight judulnya dulu yang gue dapet, Tuhan Kirimkan Hatimu. Terus gue mulai nulis sampai akhirnya jadi, dan gue membiasakan diri, naluri gue pertajam untuk selalu memberikan lagu kepada penyanyi itu gak banyak-banyak. Bukan karena dia tidak bisa memilih, tapi gue sudah menggali informasinya lebih dahulu. Nah, jadi gue nggak beli kucing dalam karung gitu. Tapi kenapa memilih Adif sendiri? Maaf Mas, kan banyak banget nih ajang-ajang pencarian yang udah mulai familiar sendiri. Kenapa memilih Adif sendiri Mas untuk lagu Tuhan ini Mas? Kalau soal memilih Adif kan yang memilih kan dari Dumeka. Gue kan hanya sebagai songwriter. Jadi bagus lah kalau misalkan ditanya kenapa gue pilih Adif. Gue merasa dia penyanyi yang punya pilihan. Suara kayak dia di era 2000-an sekarang, di 2021 ini udah nggak, maksudnya jarang ditemui lah, ya kan. Ambience kayak suaranya Aldif. Penyanyi pop kan ya nyanyinya di sekitar itu aja, hanya berbeda-beda frekuensi gitu. Tapi Aldif ini frekuensi low-nya tebal, frekuensi falsetnya bagus, tapi dia bisa main frekuensi high-nya juga, meskipun tidak terlalu high banget. Nah ini sebenarnya tugas gue untuk meng-grooming seorang talent, bagaimana caranya untuk menyikapi membawakan sebuah lagu, dan ternyata dia bisa mengeksekusikannya dengan baik. Jadi pertanyaan untuk Mas Ferry, kalau begitu Mas Ferry, kenapa Mas Ferry milih Adif sendiri untuk lagu sendiri ke Mas Badai? Ya, pertama memang berangkat dari single pertama. Kalau kita mundur ke belakang, mendapatkan Adif ini juga dari ajang pencarian bakat di salah satu media sosial. Lalu juga kita menemukan Adif, lalu coba komunikasi. Akhirnya saya kasih kesempatan ke Adif mengeksplor kemampuannya sendiri sesuai karakter yang dia miliki. Saya bebaskan itu. Akhirnya percaya untuk rilis single pertama Tinggalkan Rasa. Lalu pada saat launching Tinggalkan Rasa, kebetulan Mas Yudi, ANR kita juga ada komunikasi sama teman-teman musisi yang lainnya, ada Mas Badai dan Mas Krisna juga.
ada violin ya, Mas Didit. Nah, situ. Nah, saya bilang nih kayak atau kenapa Mas Badai tiba-tiba karena udah main bareng lah istilahnya satu panggung ya, satu panggung ngirim materi. Nah, ngirim materi ini adalah materi bagus nih gitu. Ada materi lo dengar dulu gitu. Nyampe ke telinga saya dan ANR kasih saya dengar. Saya bilang kalau saya nih kalau udah jatuh cinta pandangan pertama gue pasti nggak akan kanan kiri, nggak akan berpaling. Jadi gue bilang gini, bungkus nih, coba nyanyi lagu ini oke nggak? Aku suka mas, aku suka bang lagunya gini. Udah coba kita ngobrol lagi internal, diskusi. Selanjutnya tim produksi yang langsung berhubungan sama Mas Badai untuk eksekusi lagu Tuhan Kirimkan Hati. Jadi memang pas gitu kasih sampel lagunya. Al ngasih nyanyiin lagu itu secara demo masih raw banget ya, wah soulnya dapet, message-nya dapet dan juga bisa nyambung sama yang pertama. Nah itu dia yang menjadi gue akhirnya udah gue nggak minta lagu yang lain kayak gini aja deh, udah nyambung gitu sama lagu pertama. Tapi sebenarnya kalau identik lagu ini kan judulnya kan Tuhan Kirimkan Hatimu, tapi setelah dengar kan lebih sedikit lagu galau gitu. Nah sebenarnya dari pencipta sendiri Mas Badai sendiri kenapa milih lebih mellow? Apakah lagi trennya lagu mellow di Indonesia atau bagaimana Mas Badai? Itu lagu ini lebih identik ceritakan tentang apa sebenarnya? Kalau mellow, gue dari dulu mellow. Jadi lagu gue kan memang galauer. Tapi kalau kenapa genrenya begitu? Sebenarnya kalau orang benar-benar dengar lagu gua dari awal gua keluar sama Krispati sampai sekarang itu terjadi perubahan banyak sih terhadap lagu ya Mas Ferry. Sekarang itu gua lebih bermain pada tema chord lebih simpel, aransemen lebih dipersederhanakan lagi tapi tetap meaningful gitu. Yang gua kaji dari diri gua sendiri, gua nggak tahu orang lain sih, tapi yang gua rasa ya tadi gue bilang bahwa Aldiv ini sudah punya warna, jadi gue mau nampilin warnanya dia, tone colornya dia. Musik hanya sebagai pembungkus, tapi lagunya udah strong. Analisa gue sih begitu. Tapi Aldiv sendiri ikut dalam proses lirik sendiri atau mungkin setelah mendengar lirik atau lagu tersebut ada sedikit koreksi atau bagaimana Aldiv? Atau lu menyerahkan full 100% ke Mas Badai atau gimana? Menyerahkan langsung ke Mas Badai 100% lirik dari Mas Badai. Sama nada dasar aja paling ya. Dia waktu itu minta nada dasarnya kalau bisa di tengah-tengah aja, jangan terlalu tinggi tapi jangan terlalu rendah juga karena suaranya dia low frekuensinya udah tebel. Udah kayak kuis ya, ada nada dasar ya. Satu not. Tapi lu sendiri, lu sebagai pendatang baru di dunia berarti musik Indonesia sendiri, lu punya referensi nggak? Seperti yang dibicarakan suara lu tuh ada seperti isinya ngomong dua karakter antara Cakra sama Afgan sendiri. Nah, lu apakah punya patokan dari dua penyanyi tersebut akhirnya lu menjadi referensi untuk lu bernyanyi itu bagaimana sih? Justru enggak ya, kalau dari dulu aku pertama dengerin lagu Indonesia itu aku justru kliknya sama Krispati, Mas Ade Krispati. Terus kalau penyanyi luar itu ada Michael Bublé, nah itu aku suka banget. Jadi tidak terkontaminasi Ya, lah sama yang lain itu enggak. Cuman aku juga suka dengerin lagu-lagu Afgan, Cakra itu juga suka, tapi enggak lebih ke Krispati sih aku sukanya. Itu alasannya. Tetap kiblatnya ke situ ya. Tapi apakah akan sebagai dari seorang Aldiv? Enggak lah, maksudnya abis ini kan pasti kan ada komposer lain juga dan akan lebih baik ketika Aldiv menemukan banyak karakter komposer, dia akan lebih referensi musik juga. Tapi kalau misalkan Jumaica memang percaya sama gue lagi untuk next single, ya gue tetap bersedia karena emang Aldiv salah satu, ini jujur ya bukan karena ini launchingnya Aldiv, tapi Aldiv ini kalau kita bicara masalah sesuatu yang sudah punah nih, sekarang udah punah nih suara begini nih harus dilestarikan gitu, harus hadir lagi dengan tipe begini. Itu kode keras Pak Bos. Ya kan? Next project harus telepon lagi Bang Badai ini. benar-benar setuju saya. Iya Gitu benar. kira-kira begitulah. Mungkin saya mau nambahin sedikit ya, apa yang Mas Badai sampaikan tadi. Kebetulan saya di era tahun 2000-an awal
ya musik-musik karakter vokal seperti Aldi itu sedang happeningnya J-pop 2000-an. Ya. Nah, terus saya berpikir melihat saingan di mana-mana, oh sekarang lagi arahnya ke sini nih. Nah, gimana caranya kita menghadirkan sosok baru untuk menghadirkan yang lebih beda? Berani bisa dikatakan ya sedikit melawan arus tapi tetap ngikutin trennya. Jadi terciptalah karakter musikalitasnya, pemilihan komposer juga. Kalau di database saya komposer yang terpilih juga ya kurang lebih ya so-so lah yang ada di eranya Mas Badai juga. Insya Allah dia akan berkelanjutan seperti itu. Jadi mengharapkan Nah, apalagi di single kedua ini semoga masyarakat Indonesia senang dengan lagu ini, banyak yang suka dan semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Ya yang pasti berharap Aldif lebih seleksi kedua ini lebih lengket lah, orang tuh lebih kenal Aldif gitu. Karena sebenarnya kan ya tugasnya penyanyi baru di situ kan ya, maksudnya melekat di hati masyarakat dari single-single yang dikeluarkan. Amin. dengerin suaranya dia Dikit aja ya. Satu kata aja. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.